Halo guys, gimana kabarnya? Semoga kalian selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang berkah ya. Kali ini, gue akan menceritakan sebuah film yang berjudul Descent yang dirilis pada tahun 2015. Nah, tanpa berlama-lama, langsung aja kita mulai ceritanya. Film diawali dengan memperlihatkan sebuah pemandangan yang berlokasi di suatu pantai. Sepanjang film, kita nggak diberitahu apa nama pantai ini dan lokasinya ada di mana. Tapi yang jelas, pada malam itu ada sekumpulan remaja yang terlihat sedang berpesta ria di pinggir pantai. Kalau dihitung, jumlah dari remaja ini kira-kira ada 15 orang. Nah, di tengah perkumpulan, seorang cowok pun membuat satu aturan di mana mereka semua yang ada di pesta itu tidak boleh memegang HP sama sekali. Jadinya, handphone mereka semua dikumpulin dan ditaruh ke dalam bagasi mobil. Tidak lama kemudian, tiba-tiba ada dua orang cowok yang membawa sebuah bongkahan besar yang dipenuhi oleh lendir. Mereka berkata bahwa benda aneh ini ditemukan tidak jauh dari pinggir pantai. Tanpa mereka sadari, benda aneh inilah yang akan membawa malapetaka kepada mereka nantinya. Pagi hari pun tiba, seorang cewek bernama Kylie sudah terbangun lebih dulu. Tidak lama dari itu, pria bernama Miss juga terbangun dari tidurnya yang berada di rumah penjaga pantai. Melihat teman-temannya yang tertidur dalam mobil, Kylie juga melihat pacarnya yang bernama Jonah malah tertidur bersama temannya Kylie. Dengan kata lain, ya Jonah udah selingkuh dengan Shahda yang merupakan teman Kylie sendiri. Lalu seorang cowok bernama Vance dan pacarnya yang bernama Ronnie juga sudah terbangun di kursi belakang. Sedangkan cewek bernama Marsha malah terbangun di atas kursi pantai. Di sisi lain, Kylie melihat seekor burung laut yang sedang mencari makan. Lalu burung itu tiba-tiba terhisap ke dalam pasir pantai. Marsha yang nyawanya masih setengah mencoba turun dari kursi itu. Ketika itu juga Kylie berteriak agar Marsha tidak menginjak pasir. Namun sialnya, Marsha sudah terlanjur menginjak pasir itu. Kakinya Marsha secara tiba-tiba terasa seperti berat dan tidak bisa diangkat sama sekali. Teman-temannya yang melihat Marsha langsung panik dan bingung apa yang terjadi. Saat itu juga pacarnya Ronnie yang bernama Vance mencoba untuk menolong Marsha. Ia pun melompat dari mobil itu dan seketika itu juga kakinya terasa berat sampai-sampai ia terjatuh. Wajahnya yang menghadap ke pasir mulai digerogoti oleh sesuatu, sampai-sampai robek dan berdarah-darah. Tidak lama kemudian, Vance langsung tenggelam. Asli deh, pagi itu benar-benar mengejutkan dan gak ada yang nyangka bakal kayak gini. Melihat kedua temannya tewas dalam seketika, mereka berencana untuk menelepon kantor polisi. Tapi mereka baru sadar kalau handphone mereka semua dikumpulin dan berada di bagasi mobil. Asli deh bener-bener. Meet sebagai orang yang membuat aturan itu langsung disalahkan gitu aja. Dan lebih parahnya lagi, mereka ternyata diam-diam masuk ke pantai yang sebenarnya nggak dibuka. Karena air lautnya udah tercemar. Jonah yang berada di mobil itu pun mencoba untuk menghidupkan mesin mobilnya, namun ternyata aki mobil itu sudah kering dan lupa diganti oleh Jonah. Alhasil mobil itu nggak bisa bergerak sama sekali. Kylie pun penasaran dengan makhluk yang ada di dalam pasir ini. Ia menggunakan tangannya untuk memancing makhluk itu keluar. Dan benar saja, makhluk aneh itu seperti rambut dan terlihat sangat tipis. Singkat cerita, temannya yang bernama Gilbert baru saja terbangun dan terjebak di tempat sampah. Dia pun mencoba keluar dari tempat sampah itu dan menggoyangkannya terus-menerus. Teman-temannya langsung berteriak dan berkata agar ia jangan bergerak sama sekali. Pada akhirnya Gilbert terdiam setelah diberitahu ada sesuatu dalam pasir. Ia juga syok berat setelah mengetahui kedua temannya tewas karena pasir pantai. Nah, mau gak mau Gilbert harus bertahan dan berdiam diri di tempat sampah itu. Waktu demi waktu pun berlalu, mereka semua hanya menunggu di tempatnya masing-masing, dengan harapan ada orang yang datang dan mengetahui keberadaan mereka. Ronnie yang kehilangan pacarnya pun menulis sebuah surat untuk ibunya. Ia menulis surat yang berisi bahwa ia tidak akan selamat. Tanpa makanan, tanpa minuman, mereka hanya bisa menunggu sesuatu yang tidak pasti. Kemudian mereka juga baru tersadar kalau ternyata orang-orang yang ikut pesta semalam, mereka juga ikut menghilang. Atau dengan kata lain, di pantai ini hanya tersisa mereka aja. Tidak jauh dari mereka, Kylie melihat bongkahan besar yang ditemukan semalam ternyata udah terbelah. Ronnie pun menyadari bahwa bongkahan besar itu terlihat seperti telur yang menetas.
Maka dari itu, makhluk aneh yang berada di bawah pasir ini kemungkinan besar berasal dari telur itu. Dan kalau diingat-ingat, kan air laut di pantai ini udah tercemar. Dan pencemaran air laut bisa aja nyiptain makhluk baru yang gak terduga. Lalu Jonah memiliki rencana untuk mengambil barang-barang yang ada di dalam tas Marsha. Nah, kebetulan di belakang ada 2 papan selancar yang bisa digunakan. Ia pun meletakkan papan selancar itu satu persatu untuk melangkah. Saat udah deketin kursi, papan selancar yang diincar Jonah malah bergeser dan semakin menjauh. Jonah pun terus berusaha agar tubuhnya tidak menyentuh pasir sama sekali. Namun, parasit-parasit itu malah keluar dari pasir pantai dan menyentuh perut Jonah. Tapi untungnya ia masih bisa bertahan dan melompat ke kursi itu. Seketika itu juga, perutnya terluka karena digigit oleh parasit. Jonah pun terlihat seperti orang yang keracunan dan wajahnya pucat secara mendadak. Ia berkata bahwa perutnya terasa seperti disengat ribuan ubur-ubur. Sambil menahan rasa sakit, ia membuka isi tas Marsha dan menemukan beberapa minuman kaleng. Pada akhirnya, satu persatu dari mereka diberikan air minum oleh Jonah. Saat Jonah melempar minuman kepada Mead, ia malah merasa kesakitan dan secara tiba-tiba hal itu membuat Mead kaget. Sampai-sampai kayu di pinggiran tangga bergeser gitu aja. Luka di perut Jonah juga terlihat semakin parah dan bernanah. Jonah yang kesakitan pun hanya bisa berbaring di atas kursi itu. Mereka berlima semakin kebingungan bagaimana cara mereka bisa bertahan di tempat ini. Mau nggak mau, mereka harus mengambil handphone yang berada di bagasi mobil. Ronnie pun berencana untuk membuka bagasi itu sambil menginjak bumper mobil. Saat bagasi itu mulai terbuka, tiba-tiba ada mobil patroli yang mengklakson tanpa henti. Seketika itu juga Ronnie terpleset sampai-sampai jari tangan kanannya terjepit bagasi mobil. Ternyata pria ini adalah penjaga pantai di tempat ini. Lalu Kylie memberitahu bahwa ada sesuatu di bawah pasir pantai ini. Penjaga pantai yang tidak percaya langsung turun dari mobil saat itu juga. Anehnya, parasit yang berada dalam pasir ini tidak bisa melukai kaki pria itu. Mereka pun bertanya-tanya kenapa bisa pria itu berjalan tanpa terluka sama sekali. Saat itu juga penjaga pantai itu menyuruh Kylie dan Mead untuk turun mendekatinya. Tapi mereka berdua jelas nggak mau nurutin perintah penjaga pantai itu. Pria penjaga pantai yang geram pun langsung mengancam mereka dengan mengeluarkan semprotan merica. Nggak taunya kunci mobil pria itu malah terjatuh dari pasir. Ia pun mengambil kunci mobilnya, namun tangannya langsung terasa berat dan tidak bisa digerakkan sama sekali. Kylie menyuruh penjaga pantai itu untuk menggunakan semprotan merica. Ketika itu juga, pria itu langsung nyemprotin tuh semprotan merica itu ke tangannya. Dan sialnya, setengah tangan penjaga pantai itu harus buntung dan ngeluarin banyak darah. Tidak lama kemudian, dia langsung terjatuh dan terhisap ke dalam pasir. Dari kejadian itu, Mead pun tersadar bahwa alas kaki sangatlah penting. Dia berencana untuk membungkus kakinya dengan handuk dan berlari dari sini. Saat Shanda melempar handuknya, Mead malah terjatuh akibat pinggiran kayu yang sudah longgar. Ia pun terbaring di atas pasir itu dan mulai digerogoti oleh parasit. Seketika itu juga kaki dan tangannya mulai masuk ke pasir secara perlahan. Teman-temannya hanya bisa menyaksikan tanpa tahu harus berbuat apa. Dalam keadaan panik, Kylie pun tiba-tiba memiliki ide yang cukup cemerlang. Ia memberikan pinggiran tangga kayu itu kepada Shanda yang berada di mobil. Kemudian Kylie pun melompat dari rumah penjaga pantai ke mobil itu. Mereka berdua membantu Ronnie untuk melepaskan jarinya yang terjepit. Lalu jari Ronnie berhasil dikeluarkan dan langsung dibungkus dengan handuk tebal. Di sisi lain, setengah badan Gilbert yang terjepit mulai luka dan mengeluarkan banyak darah. Lalu Kylie dan Shanda menaruh kayu itu agar bisa menyeberang ke kursi Jonah. Perlahan-lahan Shanda menyeberang sambil menjaga keseimbangan badannya. Untungnya ia berhasil sampai ke kursi itu. Kemudian Kylie yang menyeberang juga berhasil sampai ke kursi itu. Tapi saat giliran Ronnie, dia malah tergelincir dan jatuh di atas pasir. Dan dalam sekejap, kumpulan parasit langsung menghisap Ronnie ke dalam pasir. Lalu tanpa mereka sadari, parasit itu mencoba masuk ke dalam tong sampah Gilbert. Dan Gilbert mengeluarkan banyak darah dari mulutnya. Ternyata semua itu adalah ulah parasit yang membuat lubang dan masuk melalui bawah tong sampah. Seketika itu juga Gilbert langsung terhisap ke dalam pasir dan hilang gitu aja. Shanda pun memiliki ide untuk pergi ke mobil patroli itu. Ia juga menerapkan cara yang diberitahu oleh Mead sebelumnya tentang memakai handuk di kakinya.
Saat kakinya semua udah dibungkus handuk, ia langsung berlari ke mobil itu dan berhasil melaluinya. Lebih apesnya lagi, tiba-tiba Shanda terpeleset dan kepalanya terbentur sampai tidak sadarkan diri. Mau nggak mau, Kylie dan Jonah hanya bisa menunggu sampai Shanda sadar kembali. Saat malam hari, Shanda yang pingsan akhirnya sadar dan terbangun. Ia pun menemukan sebuah skoci di atas mobil patroli dan langsung melemparkan skoci itu sampai mengembang. Kemudian ia turun ke atas skoci untuk menjemput Kylie dan Jonah satu persatu. Mereka pun berdiri di atas skoci itu dan masuk ke dalam mobil. Sialnya, Jonah yang semakin parah malah harus meninggal di dalam mobil. Alhasil, Kylie dan Shanda hanya bisa menunggu aja karena mereka nggak bisa nyetir sama sekali. Esok harinya, seorang pria tiba-tiba mengintip dari kaca mobil dan membangunkan mereka berdua. Pria itu terlihat bisa berdiri di atas pasir tanpa diganggu oleh parasit. Pada akhirnya, Kylie dan Shanda pun turun dengan tenang di atas pasir itu. Di film kita diperlihatkan kumpulan parasit yang sedang berenang dan menuju ke pantai lainnya. Oke guys, jadi menurut gue hikmah dari film ini adalah kalau kalian kemana-mana jangan lupa pakai sendal. Segitu aja cerita film kali ini. Next kalian mau film apa lagi?